project ini pakai ini kan nggak mungkin mas. Iso 3 tahun, 3 dino, 3 bengi, 3 jam mas rampung mas gitu. Subuh kan subuh. Nah, subuh tekan subuh berikutnya mas. Saya biasanya pakai ini yang kapasitas 17 liter. Nah ini aja mas. Nah ini lanet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Bian Garden, pecinta aglonema, juga pecinta wanita. Wanita. Enggak ya. Ini kita kebetulan lagi di tempatnya Mas Agus Bian lagi. Tapi gimana ini kita lihat Mas Agus Biannya nggak ada. Kita masuk ya. Tuh, yang kesini tuh Mas Agus pasti lagi sibuk kan? Lagi sibuk ya. Emang tipe-tipe orang sukses itu emang apa ya, pekerja keras ya, tapi nggak usah keras-keras. Langsung aja kita kaget itu Mas Agus. Wih sek nopo mas, lagi apa ini? Biasa mas, kegiatannya wong tani, bersih-bersih gulma. Saya suket mas. Karo golek-golek nek menawa nemu jackpot. Mas Agus ini kurang gawean kok. Itu anak buahnya aja banyak banget kok, di apa-apa dikerjain sendiri loh. Buah opo lo mas, itu cuman rekan kerja kok. Lo nemu jackpot toh mas. Apa itu mas? Ayo rahasia. Gamblingan itu mas. Ayo itu jackpot ini. Wah dapat jackpot. Nemu jackpot lagi mas. Apa mas? Nih. Wah jackpot yang kedua. Gimana belian sehat? Alhamdulillah sehat mas. Gimana ini mas? Hari ini enaknya mau ngapain ini mas? Ya oke, saya baru ini mas, baru ngerawat-rawat lah, biasa rutinitas. Kalau pagi ya kita cek-cek kebun. Ya memang kendala petani kecil seperti saya ini kan hama itu yang utama mas. Hama itu kalau masalah harga kan kita ngikut aja karena kita basicnya petani, jadi kita yo budidaya aja yang penting. Lah itu kendalanya hama, kita harus paham tentang hama. Lah hama di dalam aglonema itu kan ada macam-macam mas. Ya. Ada hama ulat, ada hama kutu, ada jamur parasit. Nah, penyebabnya mungkin kalau ulat itu dari kupu-kupu yang bertelur, terus kalau parasit mungkin karena udara terlalu lembab, musim hujan gini kan banyak jamur lah. Di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman ya Mas Brian ya. Tentang perawatan aglonema. Ini hanya kembali lagi hanya sharing aja, tidak ada maksud untuk menggurui ya, karena saya hanya petani kecil. Jadi di sini berbagi pengalaman tentang mengatasi hama-hama tersebut Mas Brian. Antaranya kutu itu ada dua macam-macam. Kutu di aglonema itu ada kutu sisik, ada kutu putih, kutu bubuk itu. Terus ada kutu sisik itu yang paling susah karena dia sering hinggap di ketiak. Tapi kalau kita kupas semuanya, kita bahas semuanya, kayaknya waktunya juga nggak keuber Mas Brian. Makanya kita mulai dari ulat dulu gimana? Oh boleh mas. Ulat itu resikonya daun rusak mas. Nah beda dengan ini mas. Kalau ini bukan ulat. Kalau ini itu biasanya belalang. Nah belalang itu biasanya makan sekali dia pergi. Tapi kalau ulat enggak, dia juga menjadi makanannya dan juga menjadi tempat tinggalnya. Jadi dia memakan tempat tinggal. Ini contohnya mas. Jadi kita kemarin pergi beberapa hari, nggak sempat cek-cek kebun ya. Cuman di greenhouse saja. Ini ada Big Roy yang termakan ulat. Ini kurang lebih baru sekitar 4-5 hari mas. Kemakan sudah habis daun banyak. Nah cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya disemprot dengan insektisida yang tepat mas. Karena nanti salah obat mas. Kadang-kadang banyak juga mas yang ngobati ulat pakai antrakol, padahal antrakol itu kan fungisida khusus untuk jamur. Ulat ya nggak mati mas, dia cuma gelier sebentar terus ketawa-ketawa lagi, nyanyi lagi, makan lagi. Nah obatnya di sana mas, Bentar, mas. Saya tunjukkan. Oh mas, ini ngomong-ngomong ini tempatnya
buat bertani ya Mas yo? Nggih, ini bertani bonggol-bonggol. Nanti kalau bonggol memang langsung kena hujan gini Mas. Oh, yang ini cuman di atap paranet doang Mas. Ya, paranet doang, nggak pakai UV kita sampai keliling sana juga. Nanti dari bonggol ini biasanya kita pisah-pisah Mas. Kita pisah-pisah. Kalau memang ada ID yang agak lumayan kita. Dan di sini juga untuk bonggol-bonggol yang biasa ini itu pakai media bekas man. Oh ini media bekas media Mas? Bekasnya dari 9 bulan mungkin ya Mas? Ya 9 bulan itu kita bongkar, kita pakai masih bisa Mas. Masih untuk bonggol-bonggol yang kelas Romos ini Mas. Ini media rata-rata kecuali ini Mas. Ini media baru karena kemarin kehabisan media ya. Ini kehabisan. Itu sekam doang Mas? Enggak, ini sama media bekasnya itu kita campur. Nggih. Nah, biasanya media bekas murni Mas. Nah, jadi gimana? Jadi di tempat Mas Agus itu khususnya untuk media ya, media itu berguna nggak cuman 9 bulan sampai 1 tahun ya, jadi multifungsinya itu beberapa tahun. Nah jadi setelah dipakai untuk aglonema yang seperti itu, contohnya langsung bekasnya dipakai untuk yang kayak gini ya. Menurut saya yang aglonema apa Mas? Romosan ya Mas ya? Nggih. Tapi kan yang namanya kita cinta, kita sayang dengan tanaman itu kan nggak usah kita mandang kasta, itu Romosan, itu koleksi yang kalau memang kita rawat bener-bener, tanaman yang murah pun kelihatan indah kok Mas. Tanaman murah pun bisa menyenangkan hati kok. Karena saya dulu juga berawal dari tanaman-tanaman yang biasa-biasa aja, lama-kelamaan nabung. Nah, terus kita tadi ke media Mas ya, media bekas. Ini ya juga harus diolah dulu Mas media itu. Jadi media bekas yang dari koleksian tadi kalau mau dipakai itu jangan langsung dipakai. Nah, terus? Nah, dijemur dulu. Oh, dijemur dulu. Nah, dijemur dulu barang 2 atau 3 hari biar kalau ada parasit atau jamur-jamurnya itu biar hilang dulu. Nah, setelah dijemur baru kita pakai, kita oplos dengan mau sekam bakar, monggo terserah jenengan dioplos lagi. Bisa buat nanam kalatea, bisa buat nanam karambosa, anthurium dan lain sebagainya. Dari media bekas jangan dibuang, dimanfaatkan, monggo. Bisa nyatanya dari bonggol-bonggol Snow White, bonggol Big Roy, bonggol Pink Dalmatian ini pakai media bekas bisa hidup semua Mas. Nih. Oke Mas, dilanjut Ya, monggo dilanjut ke ulat. Ulat, Nah, ke ulat tadi nggih. Jadi kita mengatasi ulat itu jangan asal sembarang obat. ya. Karena pernah saya lihat juga itu nyemprot ulat tapi pakai obat antrakol. Yang tadi saya sampaikan kan nggak pas Mas. Beda fungsi Mas. Antrakol itu kan fungisida. Kalau untuk ulat ya dia cuman kelihang sebentar, nyanyi-nyanyi lagi, makan lagi. Nah ini kalau saya rekomendasikan ini bukan iklan obat bukan ya, tapi yang biasanya saya pakai saya rekomendasikan aja karena hasilnya memang ini lanet ini bagus. Jadi Ini nggak jualan ini di toko-toko pertanian banyak ya Mas? Banyak di online banyak, di toko pertanian banyak. Monggo kalau ada kendala ulat, entah itu ulat geraya, entah itu ulat yang besar itu Mas, yang biasanya kalau kupu tasnya itu cuma 3 apa 4 itu. Nah, itu paling bahaya itu. Mas, kalau ulat bulu keriting gimana Mas? Ulat bulu keriting itu ngabisnya pakai Mas. Pakai pentungan wae Mas. Monggo dilanjutin lain. Nah, jadi ini kita pakai biasanya Lanet 40 SP. Ini insektisida. Insektisida itu bisa mengatasi ulat, bisa mengatasi kutu putih juga bisa, tapi kurang maksimal ya. Pokoknya ulat itu aja. Ulat itu ulat geraya, barang itu bisa, ulat tanah bisa. Nanti disemprotkan tiap 1 minggu sekali. 1 minggu sekali? Ya, 1 minggu sekali itu jaga aman Mas. Jangan sampai terkena ulat baru disemprot, itu salah besar. Kita antisipasi sebelum disemprot, sebelum kena ulat itu kita semprot. Jadi kalau seminggu sekali itu mungkin kupu itu baru bertelur, kita semprot telurnya sudah kering. Lah, dosisnya seperti apa Mas? Ini kan ada aturan pakainya di sini. Nah, di sini ada aturan pakai. Lah, perkiraannya aja. Kalau saya kan nggak mungkin kalau nyemprot segini pakai ini kan nggak mungkin Mas. Iso 3 tahun, 3 dino, 3 bengi, 3 jam Mas, rampung Mas gitu. Subuh kan subuh. Nah, subuh tekan subuh berikutnya Mas. Saya biasanya pakai ini yang kapasitas 17 liter. 17 liter. 17 liter. Tapi kalau mau biasanya kalau rumahan pakai yang 2 liter ini aja. Nah, yang 2 liter ini kita
Ini sudah kita isi mas, kita isi. Nah, jangan terlalu penuh karena untuk ruang udara juga perlu mas. Mompa itu biar memberi tekanan. Nah itu kita kasih 1 pucuk sendok makan saja. 1 pucuk, enggak 1 sendok mas. Nek 1 sendok boros mas. Ini segini aja 1 sendok mas. Segini 1 sendok berarti kalau segitu. Nah segini aja mas. Nah ini lanet ya, lanet yang dipon lah dikira-kira aja 1 pucuk gini kita tuang. Nah setelah itu kita tutup, kita ratakan mas. Nah, baru kita aplikasikan cara nyemprotnya mas. Nanti biar tidak salah dalam pemakaian obat. Nah kalau biasanya kalau disemprot hanya atasnya gini, nah ini kurang maksimal mas. Nah kurang maksimal hasilnya. Nah kalau cuma atasnya, usahakan kalau nyemprot di balik daunnya juga mas. Balik daunnya. Balik daun gini. Karena apa? Karena ulat itu biasanya dia kalau bertelur itu biasanya di sini mas. Oh iya. Jadi kalau bisa itu sebelum telur itu menetas kita semprot. Jadi telur akan kering nggak jadi menetas. Tapi kalau nunggu menetas nanti daun aglonema akan berlubang. Ya. Nah itu ya, itu yang untuk hama ulat. Nanti masih ada lagi mas, itu hama siput. Siput Nah, seperti kayak ini mas. keong ini, kayak apa? Ya bekicot ini. Tapi kalau bekicot dia makannya cuma kulit. Tapi kalau siput yang kecil itu loh mas, nah itu yang sering makan daun yang muda kayak mas Brian. Nah itu daun nah bisa, itu mas. nanti ada obatnya sendiri. Dia kalau pakai ini kurang efektif karena kalau siput itu penyemprotannya di malam hari mas. Ada itu muloksida, itu nanti kita kumpas satu-satu mas. Siap. Untuk episode berikutnya maka jangan lupa subscribe-nya di channel Brian Dader 01 biar tidak ketinggalan info. Di situ insya Allah nanti kita akan berbagi pengalaman dalam bertani aglonema mas. Ya mungkin sedikit banyak ada yang bisa bermanfaat ya alhamdulillah. Semisal tidak ya dibuang jauh-jauh ya cuekin aja. Tapi tetap subscribe-nya yang jempolnya ya. Gitu dulu mas Brian. Ya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita sambung lagi ke materi-materi berikutnya nggih. Monggo dilanjut mas. Siap, saya tak bubuti rumput mas. Ya, mas siap, ya. monggo. Oke. Monggo, saya tak. Mas, ini jackpot lagi mas. Nih nemuin jackpot saya. Lumayan, kadang nemu-nemu jackpot gini mas. Ini bawa pulang boleh mas? Boleh. Oh tapi nggak usah. Apa sing ra oleh to mas? Nih kalau ada yang mau dijual aja mas. Ya monggo. Berapa mas? 100. 100.000 aja nih jackpot ya, daunnya bulat. Tahu ID-nya apa itu mas? Nggak tahu ID-nya ya. Daun bulat kayak gini. Nih 100.000 aja, nggak usah mahal-mahal. Nih. Siapa yang mau? Japri aja.